الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah, sekaligus Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat orang-orang yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha dengan semampu kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini tema kita adalah berkaitan dengan tata cara bertakziah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang masalah bertakziah, takziah itu apa? Yang jelas dalam gambaran kita, takziah itu adalah datang ke rumah duka dalam rangka memberikan support agar mereka terhibur. Terhibur untuk bersabar agar dapat pahala yang paling besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus meringankan bebannya, bukan nambah beban, meringankan bebannya terhadap musibah yang menimpanya. Jangan kita ini menyusahkannya, lah jatuh ditimpu tanggo, bertubi-tubi. Menyusahkan di sini artinya Bapak Ibu, kehadiran kita di rumah duka membuat ahli duka bertambah susah, ahli duka bertambah bebannya. Artinya Bapak Ibu, kita datang ke rumah ahli duka untuk meringankan bebannya. Ini yang dikatakan bertakziah. Jangan kita datang ke rumahnya membuat mereka bertambah repot. Ini Pak, seharusnya kita tunaikan hak-haknya terhadap duka yang melandanya.
Nah, ini bertakziah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tata cara kita bertakziah itu. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan oleh Allah, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila salah seorang ditimpa oleh suatu musibah, maka dia akan refleks mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Kita ini milik Allah. Dan juga nanti akan kembali kepadanya. Ini kata-kata yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga ditambah dengan doa. Kita juga dianjurkan berdoa. Doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Doanya itu kalau bahasa kita, ya Allah, maka berilah kami ganjaran pahala atas musibah yang melanda kami. Jadi dari musibah itu kita minta kepada Allah diberi ganjaran pahala. Wa akhlif li khairam minha. Semoga engkau ganti untukku, untuk kami yang lebih baik daripadanya. Ini doa apa? Walaupun kita sekarang ini banyak kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita bermacam-macam mengucapkan ucapan bela sungkawa, baik di medsos, baik melalui papan-papan ucapan. Kalau wong bela sungkawa, ucapan bela sungkawa. Kalau nyowong banamo sepanjang sekeliling rumahnya itu, papannya itu harganya berapa itu Pak? 400-an lah paling murah. Jadi dari orang-orang yang punya nama instansi ini, instansi itu mengucapkan itu. Kalau kita berpikir-pikir di dalam hati kita, ada tidak manfaatnya bagi si mayit itu? Nah itu kalau kita berpikir positifnya. Itu dari segi ekonominya gitu. Memang di satu sisi buka peluang bisnis, orang punya bisnis itu, ya kan? Buka papan ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, dapat duit dia, diduitkan uang. Memang otak ini berjalan juga Pak ya. Tetapi sekarang ada juga di media sosial itu ucapan-ucapan ucapan yang diberikan oleh seorang muslim terhadap sesuatu yang dia rasakan, terutama kalau ada yang namanya musibah kematian, istirja namanya. Istirja itu adalah kalimat-kalimat yang berurusan dengan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh-boleh saja ya Pak, boleh-boleh saja kita ini kalau ada duit buat papan nama tadi, biar nama kita viral pula kan. Tapi kalau kita jengok dari sisi ekonominya mubazir ya. Tapi itulah sudah tradisi di masyarakat kita di zaman sekarang ini ya. Itulah sepanjang kalau Jawang Banamo tadi, apalagi pejabat
yang meninggal itu, aduh sepanjang-panjang, kadang-kadang tertutup orang jalan, ya, menghambat orang berjalan, ya, menyusahkan orang berjalan. Tapi itulah saya mikir-mikir, bermanfaatkah baik untuk ahli musibah maupun yang meninggal itu? Ternyata itu hanya sekedar ucapan-ucapan berkaitan dengan duka. Jadi kita dianjurkan, yang pertama adalah yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah, apabila kita ditimpa oleh suatu musibah, terutama musibah kematian, kehilangan jiwa, dan musibah-musibah lainnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita lupa mengucapkan kata-kata itu, ya, lupa. Jadi mari kita biasakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita ini ketika ditimpa musibah itu ada ucapan-ucapan lain kadang-kadang tidak sesuai juga. Tidak sesuai. Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi yang diajarkan yang pertama kali oleh Allah dan Rasulnya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa. Berdoanya yang tadi, doanya itu, Pak. Ya, berdoanya yang tadi itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Mudah-mudahan dari musibah ini kita mendapat pahala dan akan diganti, ditukar oleh Allah yang lebih baik. Jadi supaya kita disuruh sabar. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala sabar itu bukan main, kata Allah. Tidak ada batasnya, tidak ada batas pahalanya. Kalau kita mau bersabar terhadap musibah yang sedang melanda. Ini Pak ya, musibah. Apalagi musibah itu bertubi-tubi. Ini meninggal, ini sakit, ini macam-macam. Ya, kalau bagi refleksnya bagi orang-orang yang beriman, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan dari balik musibah ini Allah akan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Jadi semua orang pasti akan mau ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya akan diberikan tukarannya, gantinya yang lebih baik daripadanya. Artinya kalau seorang suami meninggal, istri akan dapat ganti yang baru. Bukan itu maksudnya. Ya, mungkin Allah berkehendak ada yang lebih baik dari itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kita bertakziah itu adalah melapangkan terhadap ahli musibah atau ahli duka, terhadap keluarga yang ditinggalkan, serta mencukupi kebutuhannya. Nah, ini ada 3 hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi hanya ada 1 hadis yang sering dimunculkan oleh orang. Ketika keluarga Ja'far memberitakan informasi ada informasi meninggal, melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Ja'far telah meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia tidak sempat untuk mengurus masalah itu. Nah, buatkan makanan. Kalau siko hadis ini yang diamalkan Pak, memang ada kita baca di situ sunnah yang terlupakan dalam keadaan berduka. Itu baru satu hadis. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang dalam keadaan susah. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat Bapak, itu di mana-mana kita melihat yang pertama ada yang bawa rantang. Bawa rantang dari rumah tetangga, unjuk makan warga duka itu. Ya, silakan saja. Kalau dijengok di tengah masyarakat itu di sini, ada yang bawa beras, mentah-mentah kan, kumpulkan di rumah ahli duka, bawa ayam, dimasak di situ kan. Apa lagi Pak? Dimakan di situ. Ada juga yang dirantangin bawa balik. Kalau zaman corona ini dibekali balik orang yang bertakziah. Itu kan cara-cara teknisnya saja. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Nah, untuk keluarga yang meninggal itu buatkan makanan. Kalau saya lihat itu di Aceh itu Pak, sampai 3 hari masyarakatnya itu membuatkan makanan untuk keluarga yang berduka itu. Nah, ini Pak, jadi dia tidak ngurus makan lagi. Bukan kita numpang makan, iya Pak Ji? Nah, numpang makan. Tapi apa yang dikatakan di tengah-tengah masyarakat kita, kami bukan numpang makan. Kami kan tadi sudah bawa bekal, sebuah bontot. Itulah yang dimakan. Nah, ini. Hadis yang kedua menjelaskan, hadis yang berasal dari Ahmad, itu adalah keterangannya dari sahabat. Yang dikhawatirkan oleh sahabat itu adalah itu termasuk meratap. Meratapnya di sini kalau sampai menyusahkan ahli duka. Itu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Nah, ini Pak, bukan tidak boleh makan di rumah orang sedang berduka, tapi dikhawatirkan, menyusahkan. Kalau seandainya hal itu yang dimakan itu keluar dari harta orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal, itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Tapi kalau seandainya tidak mengkhawatirkan, dia wong sugih, yang meninggal itu wong sugih, hartanya banyak, tak disalahnya. Ya, tak disalahnya juga. Tapi ada kalanya kita nih Pak, kalau di dusun itu kalau ndak mati, ndak ada kepala kerbau. Ya, beli kepala kerbau itu atau disembelih kerbau, masak. Kalau ndak mati kerbau. Jadi unsurnya Bapak, kita disuruh, dianjurkan dari hadis ini, memang kalau kita menurut hadis yang pertama, buatkan makanan. Nah, itu dari rumah tetangga, jiran, bawa makan ke situ. Ini makanan. Kalau sekarang kan sudah ada namanya disponsori oleh kelompok amal kematian. Nah, tergantung kelompok amal kematian itulah. Artinya Bapak, dia makan dari pagi itu tidak nyusahkan dia lagi masak-masak gitu. Itulah cara-cara kita meringankan beban mereka.
Nih Pak ya. Jadi boleh-boleh saja seperti tradisi kita ini dibawa yang mentah-mentah, yang tidak dibolehkan itu masak di rumah ahli duka. Masak di rumah sebelah. Yang dimasak tadi adalah yang dibawa oleh orang yang melayat, orang yang bertakziah. Boleh-boleh saja. Ini Pak ya, boleh-boleh saja. Tapi walaupun uji Nabi tadi masakkan dan antar ke rumah ahli duka. Itu Pak. Itu cara meringankan beban dan melaksanakan hak-haknya. Dia punya hak itu. Haknya tadi adalah selenggarakan jenazahnya. Jangan dibiarkan jenazah itu terbujur berlama-lama. Alasannya apa? Tidak diidentifikasi dulu. Bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak dicek lupa mati ini belum. Tidak juga. Atau menunggu keluarganya yang dari jauh. Jadi jenazah ini lah malam-malam Pak Haji, belum juga diselenggarakan haknya. Tidak benar ini. Apakah dengan menunggu keluarganya jenazah itu akan bisa selamat, akan bisa diringankan bebannya, atau menambah beban? Ini Pak. Kalau menurut yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, apabila ada beberapa hal yang harus disegerakan, di antaranya adalah apabila dia meninggal, segera urus jenazahnya. Jangan dibiarkan sampai tergeletak Pak. Ninggalnya lah sore kemarin, baru dimandikan lah siang pula. Kadang-kadang lah menunggu anaknya dia belum juga datang, ya. Nah, anaknya nak jengok nian. Ini kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita, ya. Berarti kita tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kapan perlu, pagi-pagi itu mandikanlah. Jadi siapa yang melayat bisa menyolatkan. Daripada orang yang melayat ini datang duduk ceritanya tidak karuan, terbahak-bahak, ya kan? Lalu balik. Lebih baik jenazah itu diselenggarakan, dimandikan, dikafani, di siapa yang datang silakan disolatkan. Ini Pak. Walaupun itu menurut kata Nabi, apabila menyolatkan jenazah itu serempak 40, itu akan jenazahnya akan aman. Tapi belum tentu aman juga, tergantung amal ibadahnya selagi dia hidup di muka bumi ini. Walaupun sedunia ini, jiwa selinggau ini menyolatkan jenazahnya, sementara dia tidak mau beramal soleh sewaktu dia hidup. Tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh. Undanglah wong selinggau hangat ini untuk nyolatinya. Ucap di Jakarta itu kadang ada sistem upah Pak. Sudah selesai sholat itu dimasukkan ke dalam kantong itu duit, walaupun hanya 5.000, 10.000. Makanya wong rajin nyolatinya tuh Pak, karena dia ada ampaunya, ya, ada ampau. Jadi kalau tidak tunjuk ampau, sepi nyolatinya. Jadi kita berusaha meringankan beban ahli duka dengan menyelenggarakan jenazahnya. Setidak-tidaknya Bapak menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan ke kubur. Kalau urusan memandikan, itu urusan lebih utamanya adalah keluarganya. Keluarganya yang diutamakan sekali. Jangan giliran memandikan jenazah banyak yang nolak. Kamu baik. Alasannya banyak nian. Dinya aku ndak belum bisa, aku ndak suci, aku ndak bersih lah, macam-macam. Itulah. Banyak nolak itu. Ya. Saya sudah banyak perhatikan, giliran memandikan itu banyak yang nolak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innalillahi. Nah ini Pak, ini berita duka. Nanti kita sampaikan. Pak Yanidus. Ya.
Pak Yarnidus sudah dipanggil oleh Allah. Nah, bertepatan kita membicarakan hal ini. Jadi kita berusaha bagaimana ahli duka itu merasa beban yang dia pikulkan, penderitaan yang dia rasakan terasa ringan. Maka dihiburlah mereka itu, bukan dengan hiburannya pakai organ tunggal, bukan. Ya, tapi hiburannya untuk berusaha bersabar. Semua orang akan mati. Tinggal lagi ada ndak amal ibadahnya selama dia hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan semacam motivasi kepada orang yang mau menyolatkan jenazah, menyaksikan jenazah, menyolatkan jenazah. Itu kan Nabi, dia akan mendapatkan pahala 1 kirat. Makanya jangan, kalau ada jenazah jangan berlari, ikut andil kita, ya, ikut bermain kita, artinya ikut menyolatkan jenazahnya. Tidak, waktu nyolat jenazah dikit, mandikanlah dikit, keluarganya enggan, menyolatkan juga dikit. Tapi giliran takziahnya malamnya, wah rame, tidak muat-muat rumah. Akhirnya tuan rumah masang tenda. Itulah habis pikir, Pak. Padahal yang dianjurkan itu mulai dari penyelenggaraan jenazah itu sampai pengubur, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Bukan takziah di tengah malamnya itu. Tapi ada juga anggapan dari tuan rumah ini, dia kecil hati, ngapa si anu tidak datang takziah? Padahal dia sudah datang waktu di siang hari untuk menyelenggarakan prosesi jenazahnya. Itu yang terpenting, Pak. Ya, kalau kita mau membantu jenazah, bantulah dia ketika disolatkan. Dia ada yang mengatakan ketika jenazah itu, ini Pak ya, disolatkan itu, dia seolah-olah melambaikan minta tolong. Kita berikan pertolongan itu setidak-tidaknya mendoakan di waktu menyolatkan. Ya, waktu menyolatkan itu kita sudah membantu mereka. Jadi Pak Guntur jangan batu takziahnya, wah raminian wong, diundang wong selingkuh banget kak. Nah, yang terpenting waktu menyolatkan itu terpenting. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita melayat itu, kalau ibu-ibu kalau bisa bawa mukena lah, ya, ditunggu sampai selesai. Kalau kita ingin mendapatkan pahala 2 kirat, 1 kirat itu sama dengan sebesar gunung. Gunung Uhud itu kan dibayangkan oleh Nabi pahalanya. Nah ini, apalagi dapat menyelenggarakan jenazah itu sampai diantarkan ke kuburnya. Itu kan dapat pahala 2 kirat, 2 bukit Uhud. Kalau seandainya pahala itu bisa digambarkan sebesar itu, alangkah banyaknya pahalanya itu. Ya, itu kalau kita lah tahu, diamalkan. Ini kadang-kadang lah tahu, tapi enggan, tak mau berebut pahala. Jadi kalau ada orang nyolat jenazah, ayo kita beramai-ramai Pak. Kapan perlu ditanya kapan disolatkan, di mana disolatkan, kita tunggu nian. Nah, ini Pak ya, untuk meringankan beban ahli musibah tadi, termasuk yang meninggal itu, meringankan bebannya. Kita bersama-sama menyolatkan jenazahnya. Ya mudah-mudahan kita kalau dapat jangka waktu giliran kita lah datang, Pak ya, mudah-mudahan dapat menyolatkan kita beramai-ramai. Jalan enggak Pak Haji? Yang giliran nyolatkan kita hanya sholatkan imam sih kok, makmum sih kok, alangkah sedihnya itu. Ya, tapi giliran waktu hidup, wah rame-rame, apalagi diundang sedekah, rame Pak Haji. Giliran tengah malam, waktu takziah, wah tidak muat-muat, ya, tidak muat-muat rumahnya. Nah ini kadang-kadang prioritas utamanya tidak dijalankan. Ya mudah-mudahan kita ke depan dapat menjalankan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya Pak Haji,
masa berduka itu yang dianjurkan oleh Nabi itu hanya 3 hari. Tidak boleh berlarut-larut. Sehingga waktu itu keluarga Ja'far itu dipanggil oleh Rasulullah. Wahai keluarga Ja'far, setelah dia datang, bahwa berkabung itu hanya dibolehkan 3 hari. Tak boleh tidak 7 hari, tidak 40 hari, tidak 100 hari, tidak 1000 hari berkabung itu. Lewatlah 3 hari itu, nah kita normal kembali beraktivitas. Kecuali yang yang ikut berbelasungkawa itu adalah keluarganya datang dari luar kota. Ya boleh saja waktunya ya sebulan, tidak apa-apa, terserahlah, namanya keluarga jauh. Tapi keluarga yang dalam kota, di dalam kota ini tidak boleh berlama-lama masa berkabung itu. Dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah hanya 3 hari. Ada pengecualiannya Pak Haji. Masa berkabungnya seorang istri ditinggalkan oleh suami 4 bulan 10 hari. Ini baru umur 2 minggu lakinya mati, tanahnya masih basah. Tanah 40 yang baru. Ya. Hah? Kalau ada keperluan yang mendesak, boleh saja, ya. Maksudnya Pak, jangan keluar rumah, keluar rumah, jangan keluar rumah. Tapi kalau istrinya mati, ini tergantung kepada masa idah, masa idah. Berarti ibu di belakang itu report, macam mana kalau istri mati? Hah? Tidak berimbang ibu ya, tidak berimbang. Ya ditunggulah, bersabar, itulah bersabar tadi, bersabar mungkin ada gantinya yang lebih baik. Jangan masa berkabungnya belum habis mulai, ya. Baru balik dari kuburan lah nampak yang baru. Nah ini ya, ini yang dibolehkan kepada istri yang ditinggalkan. Artinya termasuk bersolek. Istri itu dilarang bersolek selama dia 4 bulan, ya, 4 bulan 10 hari. Ya, ya bersabar, bukan menahan, bersabar. Ya bersabar. Ya, bersabar. Inilah mungkin barangkali Bapak-Bapak tata cara kita melaksanakan tata cara takziah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah Bapak-Bapak, saya tidak perlu terlalu panjang-panjang. Kalau memang hal ini ada perlu dipertanyakan, silakan. Silakan. Jangan berat-berat Pak. Sudah. Jadi yang pertama berkaitan dengan jenazah yang disolatkan. Memang kata Rasulullah, ditanya dulu kepada keluarga duka itu, jenazah ini punya utang lah. Kalau sekarang sudah ada penyampaian kata-kata dari pihak keluarga, kalau ada utang piutang, nah, ya kan? Nah, utang dari orang tua kami ini kami mikulnya. Jadi kalau ada utang piutang silakan untuk kembalikan kepada kami. Jadi supaya
almarhum ini tidak ada bersangkut-sangkut lagi. Makanya Bapak Ibu, ketika kita punya utang, walaupun utang itu hanya 500 perak, 500 rupiah, dicatat itu. Itu Quran ngatakan itu. Dicatat. Kita punya utang 500 dengan siapa? Nah, kalaulah dikembalikan, dicoret, sudah dikembalikan keterangannya. Atau belum dibayar. Nah, itu tulis. Begitu juga yang punya piutang. Dicatat juga si anu berutang sekian. Jangan tidak dicatat. Supaya nanti di kemudian hari seperti ini, nah, si anu kan tidak tahu bapak aku berutang dengan siapa, hah? Berapa banyak, kapan itu waktunya, kita tidak tahu. Dan bagi yang mendengar waktu itu tidak akan mungkin dia, ya bapak kamu punya utang sekian, tidak ada kan? Di waktu musim berduka itu akan mengatakan. Jadi itu mungkin kata-kata yang bijak mungkin barangkali ketika keluarganya akan mengatakan, kalau ada orang tua kami ini punya hutang piutang yang belum bisa dilaksanakan, kalau hutang duit, hutang uang itu, agar dapat menemui kami atau kami menemui bapak yang bersangkutan, agar bapak kami ini tidak terkendala dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ketika ditanya itu utang si anu belum dibayar, Rasulullah tidak mau bayar, tidak mau melaksanakan menyolatkan jenazahnya. Yang kedua Bapak Ibu, yang menyolatkannya tadi ada 40 orang, benar juga itu. Yang menyolatkan itu kan kita tidak tahu, ada yang fasik, ada yang ahli maksiat, ya, memang ada yang soleh. Ya kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan saja Allah akan meringankan beban si mayit ini. Nah ini Pak, kita makanya berusaha sholat 5 waktu dah, tapi giliran disuruh sholat jenazah melok. Sholat jenazah kan cuma sunat, ya. Nah ini. Sedangkan fardu kifayah. Sementara sholat wajib tidak digawe ke. Itu pun termasuk juga Pak Guntur, ya, orang-orang yang fasik, ya, orang fasik. Sholat 5 wajibnya tidak lengkap. Nah ini, sementara dia ikut. Ya mudah-mudahan kita ke depan, orang-orang yang sholat itu kita mudah-mudahan yang sebanyak itu, mudah-mudahan ada yang diangkat doanya oleh Allah, dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Macam kafir dagang ini, ya. Utang itu banyaknya. Ya. Nah, kemana itu? Utang dan bersudah. Itu tadi yang pertama ditulis Pak Haji, ditulis. Ya, ditulis. Kalau kita bermain dengan pihak bank, kadang-kadang sudah lunas apabila ada yang meninggal salah satunya kan, kalau bank. Tapi kalau kita bermain dengan bos sama bos gitu kan, nah, tergantung MOU-nya Pak Haji, perjanjiannya. Tergantung perjanjiannya. Tergantung perjanjiannya. Bahkan Nabi mengatakan, menjelaskan kalau bisa hidup ini, kalau bisa jangan membuat-buat utang. Kita tidak tahu. Tidak tahu Pak. Suatu hari Umar bin Khattab ini datang kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat, dia datang untuk beli baju, beli pakaian untuk anaknya, tidak kasih duit, ngutang dulu. Itu contoh kecil Pak Haji. Ya, lagi ku bayar, masuk gitunya. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau memastikan bahwa besok engkau akan bisa masih hidup? Nangis senangis-nangisnya Umar bin Khattab. Ya. Apakah engkau besok akan bisa memastikan bahwa engkau akan masih hidup? Nah ini. Jadi kalau besok kita ini memang di dalam hidup dan kehidupan sekarang ini memang kalau dikait-kaitkan dengan Pak Haji tadi, utanglah miliaran, ya, triliunan. Ya. Tak kata main ribuan utangnya kan. Ya, kita berusaha lah yang pertama bagaimana MOU kita, perjanjian kita dengan yang bersangkutan. Apakah ada juga yang dimaafkan Pak Haji? Yalah, karena itu hebatnya zaman-zaman dulu tuh Pak Haji.
Kalau dikarenakan dia meninggal, tidak sanggup dia mengembalikan, keluarganya mengembalikan, dia dianggap lunas saja. Itu hebat, tapi jarang terjadi. Ya mudah-mudahan Pak Haji, sebelum kita meninggal, utang kita terbayar. Tapi kadang-kala lah terbayar, ngutang lagi Pak Haji. Nah ini, jadi terus menerus. Jadi berusahalah, kalau bisa tutuplah hutang. Ya, seperti Pak Haji contohnya kan sudah lanjut usianya kan, lanjut usia. Bahkan kalau di bank itu, kalau sudah umur Pak Haji kan tidak boleh lagi minjam di bank, karena faktor umur. Jadi kalau orang boleh minjam di bank itu hanya orang-orang mungkin dialihkan kepada anaknya. Kalau Pak Haji ini mau, ya kepada yang, iya. Nah, itu kita serahkan kepada kesepakatan Pak Haji dengan sama bosnya. Ya mudah-mudahan Pak Haji terlunasi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Baik yang melunasinya itu keluarga kita. Ada lagi Pak? Iya. Tidak usah ngomong baik, dalam hati baik, dia tidak usah menjawab. Ya, kan kita lihat waktu jenazah sudah disolatkan, keluarganya atau yang membawa acaranya itu mengatakan, apakah jenazah ini baik? Nak ngomongnya tidak tahu, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya baik, mungkin baik. Baik apanya gitu? Ya baik apanya? Kalau memang kita menyaksikan kehidupan sehari-harinya baik, katakan baik. Tapi kalau kita tidak menyaksikan, tidak ada kebaikan dari kehidupannya selama kita tahu, tidak usah menjawab. Walaupun kita ada di situ waktu itu. Itu saja jawabannya. Ya? Ya? Hah? Ya? Tapi kalau kita lah tahu bahwa orang ini tidak baik perbuatan amalnya selama dia hidup di dunia, kita mengatakan apakah jenazah ini baik? Baik. Berarti kita sudah mengatakan sebagai saksi orang baik. Kalau katakan, kalau memang dia baik, katakan baik. Kalau tidak usah dijawab. Diam saja jawab. Ya. Kalau ibarat diconteng itu tidak usah diconteng. Tidak usah diconteng. Ya, ini saja mungkin barangkali yang dapat kita sampaikan sebagai pencerahan bagi kita ke depan. Ya, seharusnya tentang masalah hutang piutang tadi kalau bisa diselesaikan sebelum jenazah disolatkan kalau bisa. Tapi uji anaknya tadi, keluarganya tadi, hubungi kami. Kapan nak hubunginya itu? Kalau bisa sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin sebelum jenazahnya tadi dikuburkan. Kalau bisa. Ya, kalau bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan saja Bapak kita tidak punya masalah. Ya, Pak ya. Tidak punya masalah ketika kita waktunya telah datang. Jadi tidak punya masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.